selesai. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tak terkenanya pada dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kembali kegiatan webinar atas kerjasama mahasiswa dan dosen dan difasilitasi juga oleh asosiasi Prodi Piawut Indonesia, sehingga akhirnya kami terus dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan tentu dengan juga materi-materi yang penting ya untuk kita simak, kita pahami, kita ikuti, dan tentu ini menjadi bagian dari pengabdian kami kepada masyarakat Indonesia, terutama berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Nah, peserta alhamdulillah juga masih banyak yang setia dengan kami, diikuti dari webinar pertama sampai webinar kelima. Bahkan untuk webinar kali ini kami kedatangan peserta dari jauh, itu alhamdulillah hadir peserta dari Korea Selatan ya. Nah, ini termasuk peserta yang dari luar negeri yang mau bergabung dengan kegiatan kami. Nah, kami berharap apa yang telah kami lakukan ini, apa yang bisa kami perbuat ini merupakan bagian dari sumbangsih kami ya kepada kepedulian kami kepada semua pihak yang peduli juga dengan anak-anak pendidikan anak usia dini. Dan kami berharap nantinya kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan manfaat atau bisa diteladani atau bisa juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ini temanya cukup menarik berkaitan dengan kesehatan dan gizi ya, berkaitan juga dengan kondisi psikologis maupun fisik si anak itu. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan, dan kepada Ibu Wakil Dekan juga, mewakili Dekan, kami berharap nanti bisa membuka kegiatan ini secara resmi setelah memberikan sambutannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Saya tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua Prodi Piawut UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Pak Ridwan, MC Psikolog. Apa yang beliau sampaikan tentu gambaran daripada kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sama-sama kita dengar sambutan dari Ketua Asosiasi Piawut seluruh Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua, yaitu Ibu Laili Ramadhani MA. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Summa salatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada siang hari ini kita bisa berjumpa dan bertemu di acara webinar Prodi Piawut ya, UIN Jambi yang kelima nih ya Pak Ridwan, webinar yang kelima. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fadlan ya sebagai Ketua Panitia webinar ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ridwan sebagai Kaprodi Piawut UIN Jambi. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Ibu Dr. Yusria MAG. Kemudian yang saya hormati juga seluruh narasumber pada webinar kita hari ini. Dan yang saya banggakan dan ucapan terima kasih juga kepada semua peserta webinar pada kali hari ini. Webinar kita hari ini cukup sangat menarik ya, Bapak Ibu, temanya tentang kesehatan dan gizi anak usia dini. Semoga bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu semua untuk anak usia dini yang ada di bawah tanggung jawab kita. Dan kami dari Asosiasi PPS Piawut Indonesia sangat mengapresiasi kegiatan webinar yang dilakukan, yang diselenggarakan oleh Prodi Piawut UIN Jambi, dan kami sangat mendorong semua Prodi Piawut di Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti webinar online, kemudian seminar online, kemudian nanti mungkin ada BIMTEK online,
kemudian nanti juga mungkin ada beberapa diskusi online dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bentuknya kerjasama dan memberikan banyak manfaat terkait dengan pendidikan Islam anak usia dini. Dan alhamdulillah sekarang prodi dulu PPS PAUD namanya PPS PGRA Indonesia, sekarang sudah berganti nama jadi PPS PAUD Indonesia. Dan kebetulan juga Pak Ridwan ditunjuk sebagai pengurus bidang kemahasiswaan. Halo. Jadi semoga kedepannya PPS juga bisa memberikan banyak kontribusi untuk kemajuan prodi-prodi PAUD di Indonesia, dan kami sangat bangga sekali dengan prodi PAUD UIN Jambi yang telah banyak memberikan kontribusi untuk perkembangan pendidikan Islam anak usia dini untuk wilayah Jambi khususnya, kemudian juga untuk Indonesia. Dan kita berharap webinar ini nanti bisa di-upgrade lagi jadi webinar internasional tentang pendidikan anak usia dini. Mungkin nanti Pak Ridwan dan tim bisa mengusahakan ya, mengundang narasumber dari luar negeri juga begitu, atau kegiatannya skalanya internasional. Nah, ini kan sudah webinar yang kelima ya. Semoga nanti yang keenam, yang ketujuh, dan yang selanjutnya itu bisa menembus skala internasional. Mungkin itu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami sangat mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh Prodi PAUD UIN Jambi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah apapun yang kita lakukan pada hari ini semoga menjadi salah satu amal terbaik kita yang bisa menolong kita di akhirat kelak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Asosiasi PAUD seluruh Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua itu Ibu Laili Ramadhani MA. Begitu banyak masukan dan yang bermanfaat diberikan kepada kita pada hari ini, khususnya kepada panitia dan prodi PAUD UIN Jambi. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita sama-sama mendengar arahan dan juga sekaligus membuka secara resmi webinar nasional yang kelima PAUD UIN Sultan Syahrir Jambi ini, yang dalam hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Yusria M. Agi yang mewakili Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syahrir Jambi. Kepada Ibu kami silakan dengan segala hormat. Halo, Assalamualaikum Ibu Yus. Ibu Yus tadi sudah join, namun mungkin kendala lain ya. Operator mohon Ibu Yus mungkin di ini kan Bu Widi. Ya. Halo. Ya, halo Bu. Ya, dengar ya? Dengar Bu, ya? Dengar Bu. Ya, baik. Sudah mulai saya. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Bu Yus, acara selanjutnya yaitu sambutan arahan dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan dan sekaligus membuka acara webinar yang kelima ini yang diselenggarakan oleh PAUD, yang dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Dr. Yusria M. Agi selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tapi Bapak Ketua Umum ya Perkumpulan Program Piaud Indonesia, dalam ini diwakili oleh Ibu Wakil Ketua, yaitu Ibu Laila. Selamat datang Ibu. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Prodi ya, Pak Ridwan. Kemudian yang juga saya hormati Ketua Pelaksana Webinar Nasional Piaud seri 5 FTK UIN STS Jambi, yaitu Bapak Ahmad Badelan, MPDI. Selanjutnya Ibu dan para pemateri kita pada siang hari ini, yaitu dosen di anak usia dini Jakarta, datang Ibu saya banggakan, dan yang juga saya banggakan yang ikut berkontribusi dalam yang memiliki pengalaman dan perhatiannya terhadap gizi anak usia dini, alumni saya, mahasiswa saya, mahasiswi saya. Kalau di kami FTK UIN Jambi UIN STS Jambi mengangkat dan ini membahas upgrade gizi menghadapi saat ini menjadi pembahasan yang sangat penting, menjadi perhatian yang cukup penting oleh kita sebagai para praktisi di lapangan memperhatikan gizi anak usia dini. Ya, lebih dengan gizi anak usia dini, anak-anak kita yang berada di usia dini menjaga daya tahan tubuh anak, imunitas anak, agar anak-anak kita saat ini dengan kondisi pandemi saat ini terhindar dari infeksi virus COVID. Dunia. Nah, kemudian yang tidak boleh kita abaikan dan kita anggap remeh, terutama orang tua ya. Orang tua yang juga harus memperhatikan dalam anak-anak kita.
kebiasaan sabun sebagai hal yang harus kebiasaan pada daya memilih makan ini jangan asalkan kita dalam kondisi yang sekarang ini gitu. Tentunya ya, kita menuntut ibu yang memiliki anak mencoba apa ya, di dalam itu pakai bukan umum karena menjadi gizi pandemi saat ini. Ini tentunya perhatian kita terhadap keseimbangan gizi, asupan gizi pada anak untuk menghindari anak dari terinfeksinya COVID ini menjadi tugas penting kita sebagai orang tua, sebagai para praktisi, mungkin juga sebagai guru, sebagai para dosen yang nanti akan berkecimpung atau juga memberikan perhatian, pengetahuan dan penguatan ini di dalam proses pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan di sambutan ini, tentunya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Webinar nasional PIAUD seri 5 UIN STS Jambi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Dekan Bu Yusria MAD yang telah sama membuka secara resmi kegiatan ini, kemudian menyampaikan arahan yang begitu sangat bermanfaat bagi kita semua dan motivasi khususnya bagi praktisi ataupun dosen PAUD dan juga para guru-guru PAUD yang tergabung dalam webinar ini. Baik Bapak Ibu saya hormati, untuk keberkahan kegiatan kita pada hari ini, mari kita doa bersama. Untuk memimpin doa ini kami mohon kesediaan daripada Ustadz Dodi Haryanto MPDI. Kepada Ustadz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Sin? Siap, dengar. Halo? Aduh, dengar. Baiklah, mari kita bersama-sama berdoa semoga acara kita pada hari ini berjalan lancar. Amin, amin, rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jaddina wa li jaddatina wa liman haqqun 'alaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saat tadi, semoga acara kita berjalan lancar. Baik Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, selanjutnya sesi foto bersama. Oleh karena itu, untuk duduk siap, posisi duduk siap, kemudian yang belum menghidupkan video silakan dihidupkan, karena
seksi dokumentasi akan mengambil foto. Kami silakan seksi dokumentasi dalam hitungan 3 sudah siap untuk diambil. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta webinar dimanapun berada, di Google Meet ataupun di streaming YouTube pada siang hari ini yang berbahagia. Selanjutnya, cara yang inti yaitu pemateri atau penyampaian materi oleh para pemateri kita, para narasumber kita. Namun dalam kegiatan ini ataupun acara ini akan dipandu langsung oleh moderator kita yang tidak asing lagi. Beliau ini sebagai moderator dan juga presenter terkenal di khususnya UIN Jambi, yaitu sekaligus beliau ini adalah sebagai Sekretaris Prodi PIAUD UIN Jambi. Itu Bapak Amirul Mukminin Al-Anwari, MPDI. Kepada Bapak kami silakan untuk memimpin langsung kegiatan ataupun acara pemateri atau penyampaian materi ini. Silakan Pak. Cek. Suara saya terdengar baik Pak Husein? Siap dengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya pembawa acara yang luar biasa Pak Husein ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Dekan, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang terhormat Ibu Dr. Yusria MAG. Beliau merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, sekaligus juga senior kita di Prodi PIAUD ini. Terima kasih banyak Bu sudah bergabung. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, mungkin yang sempat bergabung di webinar 5 Prodi PIAUD. Ada yang terhormat Bapak Dr. Najmul Hayat MPD. Yang kami hormati juga Ketua Asosiasi Program Studi PIAUD se-Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Program Studi PIAUD se-Indonesia yaitu Ibu Laili Ramadhani MA. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung Bu. Yang kami hormati yang luar biasa sekali Ketua Prodi PIAUD UIN STS Jambi, Bapak Ridwan MPC, psikolog yang sangat intens ya, memberikan semangatnya kepada kita semua untuk perbaikan Prodi PIAUD ke depan. Kemudian juga yang tak lupa kita hormati juga pemateri kita hari ini yang jauh-jauh datang dari Jakarta dan dari Jambi. Yang pertama ada Ibu Normaliaka, SPD MPD, dan Bu Amalia Ekasari. Kemudian juga ada perwakilan dari mahasiswa kita, ini Raiza Megawati SPD dan Sapna Wahyuni sebagai alumni dan mahasiswa yang menjadi pemateri kita. Kemudian tak lupa yang sudah bekerja luar biasa, yang sudah melakukan rapat terus-menerus begitu untuk persiapan webinar kita, yaitu Ketua Panitia beserta jajarannya, yakni Muhammad Syekh Ahmad Fadlan, MPDI, dan seluruh mahasiswa yang telah bergabung dalam webinar 5 ini. Dan tak lupa juga peserta dari Sabang sampai Merauke, bahkan tadi Pak Ridwan sampaikan, ada peserta terjauh kita dari Korea ya Pak ya, Korea Selatan mungkin. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang tergabung di Google Meet ataupun YouTube, kita memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi dari pemateri-pemateri kita. Tema kita pada hari ini adalah bagaimana mengupgrade gizi dan kesehatan yang selaras dengan tubuh dan pikiran serta jiwa anak usia dini. Akan tapi tema besar ini akan dibagi menjadi tema-tema kecil yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Pada kesempatan yang pertama ini, pemateri kita adalah Ibu Normaliaka, SPD MPD. Tema yang akan Ibu Normalia sampaikan adalah sehat sekarang atau menangis kemudian. Nah, ini temanya luar biasa baik ya Bu ya. Bu Normalia ini merupakan dosen tetap bukan PNS di Prodi PIAUD UIN STS Jambi. S1 beliau diselesaikan di Prodi PG PAUD Universitas Negeri Padang, dan S2 beliau diselesaikan di Prodi Magister PAUD Universitas Negeri Jakarta.
Jadi Bu Nurmalia ini memang dari S1-nya sudah PAUD, S2-nya juga PAUD, dan memang sekarang menjadi dosen tetap di Prodi PIAUD. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nurmalia sudah ada nih, sudah standby Bu Nurmalia. Sekali lagi saya sampaikan tema Bu Nurmalia ini adalah sehat sekarang atau menangis kemudian. Kemudian kami persilahkan kepada Bu Nurmalia untuk kesempatan yang pertama ini menyampaikan materinya. Kurang lebih 15 menit, nanti baru kita sambung dengan Ibu Amalia Ekasari. Kepada Bu Nurmalia kami persilakan. Oke, baiklah. Kepada Pak Amirul yang telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Eka. Saya adalah salah satu pemateri yang akan menampilkan materi pada hari ini. Dan semoga materi ini nanti dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama-tama yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah beserta Wakil Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Kaprodi beserta Sekretaris Pradi PIAUD Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Bapak Kepala Asosiasi PAUD se-Indonesia beserta wakil, dan yang terhormat para panitia yang telah menyelenggarakan webinar seri kelima ini yang insya Allah nanti berjalan dengan sukses. Dan tak luput juga teman-teman saya para pemateri dan para hadirin yang saya sayangi. Kemudian di sini tema yang akan saya bahas adalah sehat sekarang atau menangis kemudian. Temanya seperti kata pepatah ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tetapi ini beda. Kita harus menjaga kesehatan kita daripada nanti kita menangis. Bahkan bisa jadi bukan hanya kita yang menangis, keluarga kita juga menangis melihat kita kalau kita sakit, ya kan? Nah, kemudian kita lihat dulu, apa itu definisi dari sehat? Operatornya mana? PPT-nya? Mana operatornya? Oke, sudah siap ya? Oke, kita telaah dulu tentang apa itu sehat. Sehat itu adalah keadaan yang baik atau tanpa cacat, yang baik-baik saja, tanpa cacat, tanpa penyakit di dalam diri kita. Dilihat dari segi fisik maupun psikis. Oke, stop. Fisik, mundur dulu. Oke, fisik. Fisik ini apa saja sih yang dikategorikan dalam segi fisik ini? Fisik itu adalah tubuh kita, bahkan organ-organ tubuh kita itu juga termasuk fisik, seperti sistem saraf atau otak, kemudian otot-otot kita, kemudian juga kelenjar endokrin, kelenjar yang bisa membuat mood kita itu berubah. Dan tinggi dan berat badan tubuh profesional itu juga bisa disebut dalam kategori fisik. Kemudian psikis. Psikis itu apa sih? Psikis itu kalau kata lainnya adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, rohani itu psikis, jiwa kita. Apa saja yang tergolong dalam segi psikis itu? Yaitu emosi kita dan mental. Emosi itu apa-apa saja, ada banyak sekali emosi. Tidak hanya emosi itu tidak hanya marah. Emosi banget sih lo enggak, tidak hanya marah emosi itu ya. Emosi itu ada banyak, ada rasa bahagia, ada rasa cemburu, malu, takut, itu semua adalah emosi. Jadi bagaimanakah ciri-ciri anak yang secara fisiknya itu sehat? Secara fisik sehat itu dia bentuk tubuhnya seperti anak normal, seperti biasa, maksudnya tidak ada cacat sekalipun, terus dia aktif, ya, bisa bergerak dengan leluasa, itu ciri-ciri fisik anak yang sehat. Kemudian ciri-ciri psikis anak yang sehat yang bagaimana? Yang ceria, yang percaya diri, kemudian dia pede, dia tampil itu dia pede, dan tidak manja, itu sehat secara psikis. Kalau kita orang dewasa, secara psikisnya terganggu, itu kalau kita suka gibah, nah itu secara psikis itu kita terganggu. Kalau lihat orang yang beli AC, kita yang kepanasan, itu berarti kita yang terganggu ya secara psikisnya. Dan kedua ini, fisik dan psikis, itu harus
sejalan. Kita harus sehat secara fisik dan psikis, tidak bisa satu-satu saja. Seperti kata pepatah, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Yang artinya apa? Dua hal ini saling bersangkut paut. Contohnya, salah satu contoh saya kasih, di saat kita sakit perut. Di saat kita sakit perut secara fisik, tentu secara psikis kita menjadi bad mood, malas ngapa-ngapain, pengennya tiduran aja. Nah, itu kan terganggu. Kemudian kalau secara psikis, misalnya saya ingin tampil nih di depan Bapak dan Ibu sekalian, saya grogi, mental saya terganggu. Bisa jadi tangan saya gemeteran, fisiknya juga terganggu jadinya kan. Tangan gemeteran, kemudian yang level lebih parah bisa jadi, mohon maaf, buang air kecil atau bahkan pingsan. Nah, berarti itu dua hal itu sangat berkesinambungan. Oke, next. Next, operator. Ya. Next, stop. Ya, ini. Di sini saya lebih fokus membahas tentang sehat secara fisik. Nanti secara psikisnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya ya. Secara fisik apa sih yang mendukung tubuh kita itu agar sehat? Di sini ada 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang. Menurut Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mana yang lebih penting, gizi seimbang atau 4 sehat 5 sempurna? Saya minta boleh diaktifkan suaranya dan minta jawab sebentar. Mana yang lebih penting? 4 sehat 5 sempurna atau gizi seimbang? Bapak-bapak, Gizi Ibu-ibu seimbang. Gizi seimbang. Ya, Ibu betul. 100 untuk Ibu. Ya, gizi seimbang yang benar. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat dulu ya, 4 sehat 5 sempurna ini kan itu dia ada nasi, ada lauk pauk, sayuran, buahan, dan susu. Dengan kata lain, tidak ada air putih di sini. Kalau serat gimana? Ya kan? Nggak mungkin kita minum susu aja setiap harinya tanpa air putih, ya kan? Nah, itu secara garis besarnya di sana kita lihat sudah ada kesenjangan. Makanya 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak dipakai lagi di Indonesia. Lebih ke gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu apa sih? Oke, kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya, next, stop. Nah, ya. Ini. Oke, kita perhatikan dulu ya. Gizi seimbang ini apa saja yang ada di dalam gizi seimbang? Yang 4 sehat 5 sempurna ini semuanya sudah ada di dalam gizi seimbang. Susunya ada, tahu, tempe, buah-buahan, sayuran, nasi, dan lain sebagainya. Dan di situ juga tertulis porsinya. Porsinya juga jelas di situ ya. Kemudian di bawahnya itu ada yang hijau-hijau itu adalah itu 8 gelas sehari, itu maksudnya kita harus minum air putih 8 gelas sehari. Kemudian di bawahnya itu ada gambar orang lari-lari, bersepeda, terus ada gambar keran air dan gambar timbangan. Maksudnya apa sih itu? Nah, ayo kita bahas. Slide berikutnya, next. Ya, oke. Saya jelaskan dulu tentang mengapa sih gizi seimbang tidak 4 sehat 5 sempurna. Padahal kan yang sempurna itu bagus ya, tidak seperti itu. Yang sempurna menurut kita itu belum tentu bagus. Nah, lebih baik itu gizi seimbang. Kenapa gizi seimbang? Karena dia itu lebih sekedar mengkonsumsi makanan beragam. Dia tidak hanya mengkonsumsi makanan beragam, dia ada olahraganya di dalam itu, ada menjaga berat badannya, ada menjaga kebersihannya di dalamnya. Kemudian bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna, porsinya juga lebih jelas antara nasi, lauk pauk, sayuran, buahan itu jelas ada di dalam. Kalau biasanya dibilang 1 piringku, yang ada di dalam 1 piringku itu ada porsinya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian susu sebagai sebagian dari protein hewani. Maksudnya adalah susu itu kan berasal dari sapi dan itu adalah sumber protein yang biasanya dihasilkan. Protein itu ada 2, protein hewani dan protein nabati, dan susu digolongkan di dalam protein hewani, tidak terpisah untuk menyempurnakan, tidak seperti itu. Dia sudah tergolong di situ. Nah, kemudian
lebih jelas lagi di situ pentingnya minum air putih sangat jelas tergambar di dalam gizi seimbang. Kita seharusnya meminum 8 gelas sehari, kurang lebih 2 liter per hari, agar tubuh kita bisa menjaga keseimbangan. Contohnya kalau misalkan kita ingin berkonsentrasi, itu lebih bagus kita minum air putih yang banyak. Tidak gampang capek, tidak gampang kepanasan. Itulah gunanya air putih. Next, operator ya. Kemudian gizi seimbang itu ada 4 pilar. Diibaratkan rumah, kalau ini 4 pilar ini adalah tiangnya. Kalau salah satu tiang tidak ada, maka rumah itu akan roboh. Tidak bisa berdiri dengan tegak. Nah, begitu juga dengan gizi seimbang. Tubuh kita ada 4 pilar. Kalau salah satunya tidak ada, tubuh kita juga bisa jadi akan roboh. Tidak akan sehat maksimal. Nah, salah satunya adalah, boleh next. Nah, yang pertama, mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Beraneka ragam ini bagaimana? Boleh tidak kita cuma makan nasi sama lauk saja? Jangan, harus beraneka ragam, karena beraneka ragam itu tidak hanya bermacam-macam ya, tetapi berganti-gantian, tidak itu-itu saja. Misalnya hari ini makan apa, besok makannya beda lagi. Misalnya sekarang tempe, besok tahu, beda-beda seperti itu ya. Dan beraneka ragam ini kenapa harus beraneka ragam? Karena tidak ada satu makanan pun yang mencangkupi semua jenis gizi, tidak ada. Palingan satu-satu. Kalau nasi kan karbohidrat, terus vitaminnya mana? Vitaminnya ada terdapat di dalam buah atau sayur. Proteinnya mana? Terdapat dalam lauk pauk. Makanya agar kita bisa lengkap semuanya, makanya ada porsi-porsinya. Nah, boleh dimainkan videonya? Kurang lebih porsinya untuk anak 4-6 tahun seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ada kurang lebih 1/4 ya itu. Pokoknya nasi dan sayurnya sama banyak, dan lauk pauk dan buah-buahnya sama banyak. Dan tidak lupa juga minum air putih. Air putihnya juga tidak lupa ya. Oke, next. Oh ya, saya lupa memberikan dalam makanan, itu ada makanan yang tidak boleh kita makan, yaitu makanan yang terlalu manis, terlalu asin, dan terlalu pedas. Itu 3 makanan itu tidak boleh ya. Makanan manis tentunya bisa menyebabkan diabetes, makanan yang terlalu asin bisa menyebabkan hipertensi, masakan yang terlalu pedas bisa membuat mules, diare, dan lain sebagainya. Jadi jangan yang terlalu banyak ya. Oke. Yang selanjutnya adalah Bu Yaya, 5 menit lagi Bu Yaya ya. Ya Pak. Oke. Yang selanjutnya adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini yang sering kita lupa. Kalau waktu sebelum corona, sekarang sih kita ingat karena takut ya. Sebelum corona kita sering lupa, bahkan dalam sehari kita tidak pernah mencuci tangan. Mau makan saja, mau makan pun nggak pakai sabun nyuci tangannya, cuci tangan pakai air kobokan udah selesai. Padahal itu bahaya, di tangan kita ada banyak jutaan bahkan virus kuman yang menempel di tangan. Makanya kita harus membiasakan perilaku hidup sehat. Tidak hanya mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, mandi yang bersih, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Next. Oke, kemudian pilar ketiga ini ya adalah melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik bagi orang dewasa itu mungkin gampang ya. Kita bisa merutinitaskan diri kita sendiri untuk melakukan olahraga setiap pagi misalnya. Yang bagusnya itu kita melakukan olahraga itu minimal 30 menit dalam sehari, 2-5 kali dalam seminggu. Itu untuk orang dewasa ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak tidak mungkin dia terbiasa dengan bangun pagi, terus olahraga, tidak mungkin seperti itu ya. Caranya adalah kita sebagai orang dewasa yang mengajaknya untuk melakukan, kalau bisa melakukan senam,
misalnya lari pagi bisa boleh, tetapi kalau tidak bisa, ajaklah mereka sambil bermain, melakukan aktivitas fisik itu sambil bermain. Contohnya nanti ada yang dipraktekkan oleh mahasiswa kami, nanti itu permainan karet. Nah, bisa juga sambil bermain, bisa juga sambil bermain sepak bola misalnya. Kitalah yang mengajak anak untuk melakukan aktivitas fisik itu agar tubuh anak tidak menjadi lemah, malas, ya. Next. Kemudian, nah ini ada undo aja dulu. Ya, stop. Nah, ini ada tabel berat badan yang ideal ya. Berikutnya adalah berat badan. Berat badan itu termasuk dalam pilar yang ada di dalam 4 pilar gizi seimbang. Itu adalah berikut ini adalah berat badan ideal ya untuk anak umur 1 sampai 5 tahun, yang di atas itu perempuan, yang di bawah laki-laki, dan yang di bawah ada untuk orang dewasa. Nah, contohnya saya ambil satu contoh saya ya, tinggi saya adalah 153 dan saya tergolong berat badan saya 54, berarti tergolong besar dan saya harus diet. Ya, itu karena besar, kalau tingginya 153, besarnya harus tergolong kategori besar 51 sampai 59 kg, sedang 47 sampai 53, karena saya 54 jadi lewat ya. Kecil 45 sampai 49. Nah, ibu-ibu bisa cek sendiri atau bapak-bapak bisa cek sendiri berat badannya tergolong besar, sedang atau kecil. Oke, next. Nah, ini adalah cara menghitung IMT. IMT itu adalah indeks massa tubuh atau dalam bahasa Inggrisnya BMI, Body Mass Index, yang gunanya adalah untuk menghitung apakah tubuh kita sudah proporsional atau belum, atau kelebihan atau tidak. Nah, ini cara menghitungnya. Dan ini adalah rumus untuk menghitung anak IMT anak umur 1 sampai 5 tahun. Caranya 2 kali N tambah 8. N itu adalah umur anak. Misalnya umurnya 7 tahun 1 bulan, 2 kali 7,1 tambah 8. Itu hasilnya 22,2. Oke, IMT normal itu adalah 18,5 sampai 22,9. Itu yang normal ya. Yang di atas itu kekecilan, yang di bawahnya kekecilan, di atasnya tentunya kebesaran. Tapi kalau digolong obesitas itu adalah di atas 30. Itu yang dikategorikan obesitas. Tetapi ini yang di bawah adalah IMT, cara mengukur IMT untuk orang dewasa. Nanti ibu hamil beda lagi caranya ya. Ibu hamil beda lagi, anak umur 1 sampai 6 bulan beda lagi. 7 sampai 12 bulan itu beda lagi caranya. Nah, ini hanya anak usia 1-5 tahun sampai anak dewasa. Next. Oke, maaf Bu Yaya, mohon dipercepat. Ya, ini terakhir Pak, ini terakhir. Oke, siap-siap. Ya Pak, ya mohon maaf Pak. Ya, ini terakhir. Nah, sebelum saya menutup, ini saya ada sebuah cerita yang berkaitan dengan judul saya. Ada cerita pada zaman dahulu, anggap saja zaman dahulu ya, ada sebuah kebun binatang yang kalau kita masuk di sana harus bayar 20.000. Tentunya uang 20.000 ini digunakan untuk membersihkan kandang, membayar para penjaga hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada yang mau karena bayarnya 20.000, kemahalan kali ya. Kemudian diturunlah sama yang punya kebun binatang, diturunlah menjadi 10.000. Tetap juga tidak mau. Diturun lagi menjadi 5.000. Tetap juga tidak ada orang yang ingin masuk ke dalam kebun binatang itu. Kemudian digratiskanlah. Nah, setelah gratis, berbondong-bondonglah masyarakat untuk masuk ke kebun binatang itu. Karena gratis kan, enak. Tetapi karena gratis tidak ada yang membiayai para penjaga hewan dan tidak ada yang mengasih hewan itu makan. Uang dari mana ya kan? Jadi semua kandang terbuka, kandang hewan buas terbuka, dan hewan-hewan dalam keadaan kelaparan,
Dan orang yang masuk-masuk tadi merasa ketakutan. Saya ingin keluar, saya ingin keluar. Saya sanggup bayar berapapun, asalkan saya keluar dari tempat ini. Katanya seperti itu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya, itulah kenapa kita seharus seperti itu. Kenapa kita tidak menjaga kesehatan, kalau dikaitkan dengan kesehatan ya, menjaga kesehatan kita sebelum kita menangis. Setelah kita sakit, kita sanggup mengeluarkan uang seberapapun untuk operasi, untuk ke rumah sakit, bahkan puluhan juta demi kesehatan kita. Tetapi di saat kita sehat, kita tidak mau menjaganya. Nah, begitulah biasanya pola hidup kita ya. Jadi kita harus berubah dari pola hidup sembarangan menjadi pola hidup bersih, pola hidup gizi seimbang, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pemateri kita yang pertama, Bu Nurmalia KMPD. Terima kasih kepada Bu Nurmalia yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjutkan kepada Ibu Amalia Ekasari, SP. Bu Amalia Ekasari ini adalah S1-nya di IPB jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Beliau juga seorang trainer, narasumber, dan pembicara nasional, dan juga seorang penulis. Beliau juga merupakan Direktur Rumah Inovasi Indonesia. Sudah mulai. Tema yang akan disampaikan oleh Ibu Amalia Ekasari ini adalah akselerasi stimulasi perkembangan yang tepat untuk kesehatan fisik, mental, dan sosial pada anak usia dini. Jadi temanya ini luar biasa baik, luar biasa bagus ya. Sama dengan Bu Nurmalia, waktu yang kami berikan kepada Ibu Amalia Ekasari kurang lebih 15 menit. Kemudian kita nanti akan melanjutkan dengan sesi diskusi. Kami persilahkan kepada para peserta untuk mencatat mungkin hal-hal yang penting, kemudian mencatat mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, dan silakan nanti untuk menyampaikannya di kolom chat, dan kami akan pilih pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk kita bahas atau kita diskusikan. Kepada Ibu Amalia Ekasari, SP, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Sekretaris Prodi, Bapak Amirul Mukminin. Selanjutnya, saya pada kesempatan ini sangat senang sekali, bahagia sekali, dan mengapresiasi kegiatan seri webinar 5 yang diadakan oleh Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini mungkin Bapak Ibu yang tergabung ada para pendidik yang baru saja menyelesaikan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita lihat sejenak dengan belajar sama-sama, sharing sama-sama ya Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN STS Jambi yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Yusria Master AG, kemudian Bapak Ibu jajaran akademisi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi, kemudian juga Bapak Ridwan selaku Ketua Prodi dan Bapak Amirul Mukminin moderator kita selaku Sekretaris Prodi, dan juga jajaran dosen karyawan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi, kemudian juga yang kami hormati Ketua Asosiasi Pendidikan Islam Anak Usia Dini se-Indonesia yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Ibu Laili Ramadhani MA selaku Wakil Ketua Asosiasi Prodi PIAUD se-Indonesia. Selanjutnya juga saya memberikan apresiasi dan kami hormati juga Bapak Ahmad Fadlan, Master MPDI selaku Ketua Panitia, dan juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh panitia dan keluarga besar UIN STS Jambi dan hal ini keluarga besar pendidikan Islam Anak Usia Dini Sultan Toha Saifuddin Jambi. Juga yang saya hormati para narasumber pada hari ini luar biasa ya, dalam waktu singkat semua pemateri harapannya 15 menit. Doakan saya juga bisa sesuai dengan waktu yang diberikan oleh panitia. Dan juga yang tak lupa kami banggakan adalah seluruh peserta webinar pada hari ini yang saya lihat dari chat dari seluruh Indonesia, ada dari Aceh Tamiang, dari Padang, Tangerang, juga ada rekan saya Ibu Meta dari Depok, kemudian juga dari Karawang, kemudian juga
Saya lihat tadi ada dari Jawa Tengah Purwokerto, dan juga yang dibanggakan dari yang jauh, Ibu Dian dari Korea Selatan. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini perkenankan saya sharing apa yang ingin kita sama-sama berikan untuk generasi Indonesia yang terbaik. Tadi Ibu dosen PIAUD STS Jambi, Ibu Nurmelia Yaya, yang kita mungkin baru berchat via WA aja ya Bu Yaya. Tadi sudah memaparkan dengan sangat luar biasa bagaimana agar kita memiliki, baik kita mungkin guru, orang tua, para pendidik, juga anak-anak, agar memiliki fisik yang sehat. Nah, pada kesempatan ini saya akan fokus pada fisikisnya, yaitu kesehatan mental, dan izinkan saya untuk share screen apa yang hari ini kita ingin coba paparkan, yaitu Bapak dan Ibu semuanya, pastinya hari ini kita ingin Bapak dan Ibu secara ideal yang tadi disampaikan oleh Ibu Nurmelia Yaya, Ibu dosen yang luar biasa, Ibu dosen cantik, terus menginspirasi. Dari fisiknya sudah sehat nih Ibu dosen ya, pasti juga sehat gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin share bagaimana secara fisikis apa sih yang bisa kita berikan untuk generasi kita yang terbaik, dan khususnya juga pastinya untuk saya pribadi yang hari ini sharing, dan juga untuk kita semuanya para orang tua, para pendidik, agar kita bisa betul-betul menjadi seorang penginspirasi yang memang betul-betul ya memang fisiknya juga sehat, mentalnya juga sehat. Baik, sebentar saya share screen dulu. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum. Belum terlihat. Ini sudah terlihat? Oke, baik. Menyambung tadi dari Ibu dosen, Ibu Yaya, bagaimana kita ingin secara psikisnya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yaya, banyak emosi kita, mungkin emosi negatif, emosi positif, namun hari ini semoga para peserta dan kita semuanya semakin bahagia, yang tadinya mungkin hari ini bahagia, semoga semakin bahagia, dan juga mudah-mudahan hari ini para peserta yang sudah menjadi pendengar yang baik, walaupun mungkin saya yakin para peserta webinar ini sudah banyak ilmu dan pengalamannya, namun hari ini menyempatkan kurang lebih 2 jam kita bersama agar kita terus bertambah ilmu kita. Dan tadi saya sudah dikenalkan, mungkin sudah tidak perlu saya kenalkan lagi, tapi intinya adalah saya memiliki moto where there is a will there is a way. Jadi ketika mungkin kita kuliahnya jurusan apa, tapi kemudian ketika kita keluar dari kuliah pesannya kita di mana gitu. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan 19 tahun di institut di Yayasan Indonesia Heritage Foundation, dan alhamdulillah di awal tahun 2020 ini saya mendirikan lembaga Rumah Inovasi Indonesia. Mohon doanya dari Ibu Bapak semuanya. Baik Bapak dan semuanya, seperti yang sudah kita yang sudah kita ketahui bahwa kita di akhir 2019 di Depok ya, kebetulan saya wilayahnya di Depok, Bapak dan Ibu, ada 2 orang warga negara Indonesia COVID-19 ini, dan ternyata sampai
tapi ternyata memang masih terus segera sembuh. Para pahlawan medis juga semakin berikan kekuatan, kesabaran, khususnya juga para keluarganya. Nah, pastinya Bapak dan Ibu, kondisi Indonesia di Indonesia saat ini terus menggalakkan bagaimana 3S ini, sering cuci tangan, selalu jaga jarak, dan juga selalu memakai masker. Dan Bapak dan Ibu, perkenankan saya memperlihatkan kondisi pendidik di Depok. Ini adalah foto yang saya ambil dari guru PAUD Semai Benih Bangsa Rumah Pelangi Hati Nahwanur Depok, bagaimana kondisi para pendidik sekarang itu memang berhadapan dengan benda mati gitu ya, laptop gitu, begitu juga anak-anak kita. Dan pastinya ada yang mungkin bisa bersinergi kerjasama, tapi bisa jadi ada pastinya tidak dipungkiri ini bosan, kemudian juga butuh refreshing, kalau bahasa bahasa umumnya itu kita emang perlu piknik kayaknya ya gitu, agar kita terus memiliki psikis yang baik, yang sehat. Nah, ketika Kementerian Pendidikan dan juga para surat keputusan bersama, yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, kemudian juga Menteri Dalam Negeri, juga Menko Polhukam kemarin sudah menyesuaikan lagi nih prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, ini sudah sama juga ya dari sejak dipaparkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, bahwa kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama. Dan yang kedua ini adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial, karena tidak dipungkiri ternyata setelah kurang lebih mungkin beberapa bulan ini kita melaksanakan online, sekolah online, kuliah online, kemudian juga bekerja work from home mungkin, walaupun ada sebagian yang work from office, kemudian juga sekolah masih memang school from home ya, jadi masih online gitu. Begitu juga hari ini kita tidak bertemu ya, biasanya mungkin seminar itu kita bertatap muka. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan kondisi-kondisi ini membuat kita sesuai dengan arahan Organisasi Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO, sebetulnya apa sih yang disebut dengan dimensi kesehatan yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Yaya, sehat fisik dan juga psikis. Nah, fisik kemudian juga hari ini saya akan lebih fokus pada mental, karena selain itu juga ada sosial emosional yang memang perlu kita perhatikan juga agar kita memiliki kesehatan yang prima, yang baik gitu ya. Nah, untuk anak usia dini, Bapak dan Ibu pastinya sudah paham bahwa ini ada 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral yang perlu kita kembangkan dengan baik, walaupun mungkin secara online, tapi tidak mungkin tidak optimal mungkin, tapi kita berusaha agar semakin optimal. Fisik motoriknya, baik motorik kasar maupun motorik halus, kemudian juga bagaimana kemampuan berpikirnya, kemampuan kognitif, kemudian bagaimana kemampuan bahasanya. Mungkin kalau zaman dulu di rumahnya yang dia bahasanya hanya bahasa tubuh gitu ya, sudah makan belum, sudah mandi belum gitu, harapannya dia sudah verbal. Dan begitu juga saat masa pandemi ini juga harapannya tetap sama, walaupun mungkin di rumah saja, karena di rumah saja bisa jadi bukan orang tua yang mendampingi, tapi ada orang yang di rumah. Jadi bisa jadi nenek kakek atau asisten rumah tangga yang bisa jadi pendidikannya tidak sama dengan orang tuanya. Tapi bagaimana semua 6 aspek perkembangan ini bisa terus kita optimalkan gitu ya di di masa pandemi ini, khususnya aspek sosial emosional yang hari ini saya akan coba paparkan. Kenapa sih sosial emosional Bapak dan Ibu semuanya? Karena ini menjadi jalan pertama dan utama sehingga akhirnya bisa berkembang kemampuan tadi aspek baik itu kognitif, bahasa maupun juga motorik gitu ya. Dan kesehatan mental dipengaruhi oleh penerimaan diri kita. Bapak dan Ibu juga mungkin sering mengamati YouTube ya sekarang gitu ya. Para psikolog juga seperti analisa channel dan juga yang lainnya terus mengembangkan bagaimana self love. Jadi bagaimana bisa kita menerima diri kita sendiri kita, dan juga kita harapannya bisa selain penerimaan adalah penerimaan lingkungan. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu juga sudah paham mungkin ada Hendrik Elblam, yaitu beliau tokoh ilmu kesehatan masyarakat, disebut juga Bapak Doktor Perencanaan Kesehatan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan ini. Yang pertama adalah gaya hidup, kemudian lingkungan, kemudian berikutnya ada pelayanan kesehatan, dan juga ada faktor genetik. Dan ternyata luar biasa lingkungan ini memang presentasinya sangat terbesar, yaitu 40%, baik itu sosial, ekonomi, politik, budaya, dan juga di pandemi ini pastinya ya memang tidak dipungkiri dalam hal ekonomi ini kita memang terus harus menciptakan juga hal yang kreatif, tapi semoga kita terus memberikan simulasi akselerasi perkembangan yang tepat.
tepat. Apa sih akselerasi stimulasi perkembangan yang tepat? Sebagaimana mungkin Bapak dan Ibu suka mendengar ya kata di SMP, SMA gitu, anak-anaknya hebat loh masuk kelas aksel gitu ya, akselerasi, jadi kayak percepatan, yang harusnya mungkin kelas 2, dia dari kelas 1 langsung kelas 3. Nah, begitu juga dengan di masa pandemi ini, harapan kita adalah simulasi perkembangan yang tepat yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita. Generasi terbaik kita adalah adanya percepatan dan internalisasi individu, jadi tapi sesuai dengan tahapan perkembangan sesuai dengan usianya, dan ini adalah bertujuan untuk merangsang kemampuan dasar agar anak-anak kita, buah hati kita bisa tumbuh berkembang secara optimal, di mana mereka pada masa pandemi ini untuk bermain dengan teman sebayanya terbatas karena hanya di rumah saja, hanya berinteraksi dengan laptop atau gadget gitu ya, karena mungkin mereka menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau mungkin Google Classroom atau dengan aplikasi yang lainnya gitu. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, pastinya kita ingin membawa semua simulasi ini ke sekolah dan juga ke rumah. Baik itu kesehatan fisik secara yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Yaya, dan juga kesehatan mental agar mereka di masa pandemi ini khususnya mereka bisa memiliki jiwa yang sehat dan juga interaksi mereka gitu ya, walaupun mungkin tidak bersama lagi main prosotan, tidak lagi bermain ayunan gitu ya, jika di rumahnya tidak ada alat permainan tersebut, tetapi bisa kita lakukan hal yang lain yang bisa terus mensimulasi perkembangan. Bapak dan Ibu semuanya, kita harapannya bisa menjadi seorang orang tua maupun pendidik yang bangga dan juga terus bahagia. Tapi di masa pandemi ini bagaimana ya kondisi kita semuanya? Mungkin Bapak dan Ibu yang menjawab harapannya tetap bahagia, tapi bisa jadi di luar sana ada yang sedang bingung. Aduh, gimana ya ini aplikasinya? Atau mungkin juga pusing sebelum membagi pekerjaan, baik itu domestik maupun pekerjaan di kantor. Kemudian bisa jadi yang akhirnya menimbulkan emosi negatif, yaitu marah, tapi bisa jadi juga akhirnya ada yang menghilingnya dengan tidur atau cukup istirahat gitu. Dan ini pastinya kondisi-kondisi yang kita harapannya tidak ada di dalam diri kita, artinya emosi negatif tadi bisa kita segera ubah menjadi emosi positif, yaitu dari emosi negatif menjadi bahagia atau semakin bahagia. Apa yang bisa kita ekspresikan kebahagiaan itu? Ya pastinya untuk orang tua, untuk guru, dan yang paling utama adalah ekspresi bahagia untuk seorang anak. Kita senang ya Bapak dan Ibu jika melihat mereka tertawa, gembira, tapi kita pastinya akan sedih ketika emosi negatif melanda pada mereka. Nah, pastinya ini dibutuhkan pembelajaran sangat menyenangkan, dan bagaimana caranya agar semuanya bisa happy, baik para pendidik, gitu ya, baik itu orang tua, baik itu keluarga besar, dan juga anak-anak kita. Karena waktunya kita hanya sedikit 15 menit, jadi hanya 2 yang bisa kita coba. Simulasi yang terus kita kembangkan adalah kita juga terus emosi positif. Bagaimana caranya nih agar kita terus emosi positif? Bapak dan Ibu pernah melihat ada gaya butterfly. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu seperti ini gerakannya, dan Ibu bisa seperti memeluk diri Ibu sendiri, diri anak-anak gitu ya, tapi bisa dicontohkan oleh Ibu. Tenang saja, maafkan nih kamu sedang marah sama anak. Atau, oh ternyata kamu hari ini sedang butuh apresiasi. Dan itu boleh juga dengan alantunan musik mungkin, atau juga mungkin dengan bagi yang muslim dengan murotal gitu ya. Dan kita banyak hal yang bisa kita mengubah agar emosi negatif tadi bisa menjadi emosi positif. Kalau yang sering saya lakukan juga adalah namanya fokus jantung. Ini biasanya Bu Ratna Megawati dan Indonesia Rhythm Foundation mempopulerkan ini, bagaimana kita tangan kanan kita fokus pada jantung kita. Kita akan rasakan ketika kita marah, kita kesal, pasti jantungnya juga berdenyutnya tidak beraturan. Tapi ketika kita tenang, bahagia, emosi positif, maka denyut jantung kita juga beraturan. Nah, biasanya akan dipegang, dan saya biasanya combine dengan sistem sakinah qalbiyah yang saya dapatkan di pelatihan. Jadi saya akan memejamkan mata, kemudian saya akan bilang, ya Allah, sambil istighfar, tarik nafas, saya akan sampaikan, ya Allah, saya terima hari ini saya sedang marah. Ya Allah, sekarang saya terima saya hari ini sedang marah, sampai 3 kali dicukupkan. Dari sekian emosi negatif, Ibu sebutkan atau Bapak, satu saja yang sangat mendominasi, marah banget misalnya. Ya Allah, saya hari ini marah. Tapi tiba-tiba mungkin kita masih nanti berderai air mata, kita sampaikan, ya Allah, hari ini saya ikhlas, saya ini memang sedang marah. Ya Allah, hari ini saya sedang marah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ini sedang marah. Sampai 3 kali. Kemudian terakhir adalah sesi Ibu melepaskan, rilis. Ya Allah,
hari ini saya lepaskan perasaan marah kepadamu. Ya Allah, hari ini saya lepaskan perasaan marah kepadamu. Ya Allah, hari ini saya lepaskan rasa marah kepadamu. Dan itu sambil diiringi istighfar, tarik nafas. Kemudian ibu buka mata, Bapak dan Ibu cukup 5 menit saja, itu insya Allah bisa meminimalkan emosi negatif menjadi emosi positif. Selamat mencoba ya Bapak dan Ibu, dan pastinya Bapak dan Ibu juga punya cara yang terbaik bagaimana agar bisa menjadi emosi positif. Mungkin ya istighfar, berwudu, merubah posisi gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana simulasi perkembangan tepat kita adalah dengan kegiatan yang terus menyenangkan walaupun di rumah saja. Yang menyenangkan itu seperti apa? Yang pastinya membangkitkan rasa senang anak, membuat bersuka hati anak, dan juga harapannya menarik hati anak sehingga akhirnya anak mau untuk melakukan suatu kegiatan. Dan ini dimulai dari wajah kita yang selalu ceria, bahagia, dan juga bahasa kita yang selalu positif. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mengikuti kegiatan webinar yang tidak boleh kata tidak dan jangan. Kenapa? Karena kalau kita ungkapkan kata tidak dan jangan, dikit-dikit jangan lari, jangan lompat, jangan naik tangga. Aduh, mama ngelarang-larang melulu gitu ya. Jadi kesannya juga mengancam, menyalahkan gitu ya. Kemudian juga dengan kita menggunakan kata tidak dan jangan, itu sebetulnya dalam Al-Quran tapi kan boleh lah, taqrabu zina boleh, tetapi kasih alasannya kalau kita memang pada saat itu harus menggunakan kata tidak atau jangan. Kemudian juga buat anak ketika kita mengungkapkan kata tidak dan jangan, itu semakin dilarang, semakin penasaran, kenapa sih aku nggak boleh ke ruangan itu, kenapa sih aku nggak boleh manjat ke situ, emang kenapa gitu. Akhirnya ketika jatuh baru kita bilang, tuh kan, apa kata mama, akhirnya keluarlah gaya penghalang komunikasi yang seharusnya kita dilakukan. Nah, kemudian juga dalam simulasi perkembangan ini, saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham, sudah banyak buku-buku yang dibaca, juga webinar-webinar yang diikuti. Intinya hari ini saya ingin mengingatkan bahwa ternyata memang terus kita ada kegiatan eksplorasi lingkungan. Bagaimana Bapak dan Ibu untuk memositifkan emosi bisa dengan buat diagram emosi hari ini seperti apa, kemudian kita ajak diskusi, hari ini sedang marah ya nak, boleh marah, tapi ekspresi perasaan marah tidak boleh diungkapkan dengan pukul, piring pecah, banting pintu, tapi katakan, komunikasikan kenapa nak, iya aku tadi malas, soalnya mama tadi lupa, bekalnya begini-begini gitu dan sebagainya. Tadi mama soalnya masaknya keasinan gitu. Oh baik gitu ya. Jadi tidak dipungkiri kita juga pasti pada saat itu harus minta maaf. Kemudian juga nyanyi, bermain musik, kemudian juga cooking class, memasak. Bagi mungkin beberapa anak yang suka, biasanya nih cooking class sangat diminati ya. Kemudian juga project based learning untuk Tangga Edu. Kemarin sudah melakukan kegiatan webinar School from Home-nya dengan project based learning. Jadi ada project-project yang terus berkaitan, mulai dari dia membuat mencat, kemudian dia menempel gitu, akhirnya dia menjadi suatu puzzle. Kemudian juga diskusi dan cerita bersama keluarga dan juga pastinya permainan tradisional, karena ini yang sangat juga disenangkan ya, baik itu congklak, mungkin juga lompat tali dan sebagainya. Dan juga dalam hal ini yang saya ingin garis bawahi adalah kegiatan bersuka hati atau menyenangkan ini adalah selain mewarnai maupun melukis, ada kegiatan namanya jurnal gambar. Ini harian, setiap hari, day by day, setiap harinya berbeda-beda. Dan setiap anak usia dini, baik itu usia 3, 4, 5, itu bisa dimotivasiin. Gitu. Jadi misalnya hari ini, anak ini menggambar cuma mungkin benang kusut, tapi kita berikan judul. Oh, nah gambar apa? Nah, dia merasa dihargai. Bukan berarti kita menyalahkan, masa yang gambar gajah kayak gitu, masa ikan kayak gitu, itu meneguskan nggak mungkin ya. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah paham terkait dengan hal ini. Jadi intinya hari ini sesi saya adalah agar psikis kita sehat, maka mulailah dari kita sebagai role model untuk anak-anak kita, baik itu kita pendidik maupun orang tua, kitanya terus memiliki emosi sehat. Dan bagaimana cara agar emosi sehat seperti tadi yang saya lakukan, atau mungkin Bapak Ibu punya trik tersendiri. Intinya kita terima dulu diri kita bahwa kita sedang marah dan kita coba lakukan kegiatan yang menyenangkan. Baik Bapak dan Ibu, insya Allah hari ini semoga kita bermanfaat, dan saya sangat terinspirasi dari surat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 56, bahwa sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi hari ini webinar kita sangat baik, sangat bermanfaat, Indonesia menjadi sehat fisik maupun psikisnya, dan juga sosial emosionalnya, interaksinya juga semakin lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sayang sekali Bu Amalia Kasari, kita hanya keterbatasan waktu, materinya luar biasa. Rasanya ingin masih mendengarkan lebih banyak penyampaian materi dari Bu Amalia dan Bu Nurmalia. Ini Lia semua ya, satu Amalia, satu Nurmalia. Hanya saja memang kita keterbatasan waktu, oleh karena itu kita buka dulu sesi tanya jawab Bu Nurmalia dan Bu Amalia Kasari. Ada beberapa penanya sudah di kolom chat. Saya pilih dulu ya, karena keterbatasan waktu mungkin tidak semuanya yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Yang pertama ini pertanyaan dari mahasiswa kita ini, dari Ariska Safitri. Ingin bertanya kepada Bu Nurmalia. Pertanyaannya, haruskah kita sebagai orang tua menghitung kalori atau kandungan dan sebagainya? Nah, itu yang pertama, Bu. Kemudian seandainya tidak minum 8 gelas sehari, apa yang terjadi kira-kira dengan anak atau peserta didik kita? Bisa ditangkap pertanyaannya, Bu Yaya? Ya, langsung saya jawab ya, Pak. Ya, nanti saya bacakan dulu ya, satu lagi untuk Bu Amalia ya, ya nanti ditanggapi. Ya. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan untuk Bu Amalia Kasari, ini dari Pak Kaprodi nih Bu. Di kesempatan pertama ini diberikan kepada Pak Kaprodi, Pak Ridwan. Bu Amalia, pertanyaannya apa penyebab muncul emosi negatif pada anak dan bagaimana cara mengenalinya, Bu? Apa yang menyebabkan munculnya emosi negatif dan bagaimana cara mengenalinya? Kita akan berdiskusi tentang dua pertanyaan ini terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau ingin menanggapi? Bu Yaya duluan ya? Boleh. Oke, siap. Silakan Bu Yaya. Silakan untuk menanggapi pertanyaan yang sudah diajukan. Baiklah, terima kasih Pak Amir. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih pada suami saya sudah nonton. Dan teman saya juga yang dari Korea itu juga teman saya, Dian. Halo. Nah, oke, langsung saja ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu mahasiswa yang pertanyaannya adalah, perlu atau tidak kita sebagai orang tua untuk mengetahui gizi atau kalori dari masing-masing makanan yang kita berikan kepada anak? Sebenarnya sangat perlu, tetapi jarang kita sebagai orang tua itu mengetahui, ini satu tempe ini berapa ya kalorinya, jarang ya. Itu biasanya orang-orang diet saja yang mengetahui hal seperti itu. Tetapi dengan perkembangan teknologi sekarang, kita gampang kok untuk mencari tahu itu. Sekarang kita bisa searching di internet. Satu sendok nasi itu berapa kalorinya, gizinya yang terkandung itu apa saja. Sebenarnya ingin saya jelaskan satu persatu, tetapi waktu tidak cukup ya. Karena kemajuan teknologi, kita bisa gunakan internet. Bisa kita tahu, dalam sepiring nasi itu, kita tidak boleh menggunakan banyak nasinya cuma sedikit, kayak gitu kan. Yang penting kita tahu porsi-porsinya. Seperti anjuran Nabi, tidak boleh, kita harus makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, itu adalah salah satu diet yang bagus sebenarnya. Cara diet yang bagus ya seperti itu. Daripada kita makan yang banyak, kekenyangan, menjadi perut jadi sakit, berat badan jadi berlebih, kita tidak tahu kan yang terkandung di dalam makanan itu isinya apa saja, apakah banyak karbohidratnya, apakah banyak proteinnya, kita tidak tahu ya kan. Nah, alangkah lebih baiknya kita mengikuti anjuran Nabi yang makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Menurut saya seperti itu. Kemudian, bagaimana kalau kita tidak meminum 8 gelas air putih setiap harinya? Memang sih susah ya untuk minum 8 gelas air putih setiap hari, tetapi harus dibiasakan. Kita biasakan dari sekarang. Contohnya pas bangun pagi, kita biasakan minum segelas air putih. Memang agak susah sih, terasa agak pahit rasanya di tenggorokan kalau minum air putih pemula yang banyak-banyak itu agak lain rasanya kan. Tapi kita biasakan, lama-lama tetap terbiasa kok, akan terbiasa. Kemudian sebelum makan kita minum lagi segelas air putih, kemudian setelah makan minum lagi, begitu juga seterusnya sampai malam. Dan jangan khawatir jika tidak memenuhi 8 gelas sehari. Sebenarnya tidak apa-apa. Toh kita yang tidak minum 8 gelas juga tidak sakit ya, tidak
tumpang begitu saja, tidak. Karena air itu kan mengandung mineral. Mineral itu ada di dalam buah-buahan, kadang di dalam buahan yang kita makan, yang kita konsumsi setiap hari, di dalam sayuran yang kita makan juga ada mineralnya. Jadi tidak hanya melulu soal 1 gelas, 8 gelas itu. Semua makan yang kita makan kadang sedikitnya ada mengandung mineral. Jadi tidak begitu takut, tetapi jangan begitu takut kalau tidak meminum 8 gelas. Tetapi saya menyarankan untuk harus minum 8 gelas setiap hari karena agar konsentrasi kita terjaga. Begitu juga untuk anak usia dini agar stamina-nya juga fit. Otak kita pun itu 80%-nya air. Jadi untuk agar otak kita bekerja itu kita membutuhkan cairan. Seperti itu. Cukup, Pak. Terima kasih Bu Yaya, penjelasannya luar biasa. Kami persilakan kepada Bu Amalia Kasari. Ya. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Prodi, Bapak Amirul Mukminin. Kesempatan sangat baik sekali. Terima kasih Pak Ketua Prodi yang langsung bertanya nih ya, dan ini sepertinya mewakili juga dari peserta yang tadi menuliskan di chat. Sebetulnya apa sih penyebabnya gitu ya, emosi negatif itu gitu. Mungkin Bapak dan Ibu banyak literatur, khususnya Bapak Ketua Prodi pasti sudah banyak ya Pak ya, buku-buku yang dibaca. Mungkin perkenankan saya memperlihatkan buku yang 19 tahun saya berada di sini, bagaimana ini karangan Ibu Ratna Megawati, pengendalian emosi anak dan juga mengatasi trauma untuk anak. Nah, di sini disampaikan bahwa ada ilustrasi gitu ya, bagaimana tawuran terjadi di Indonesia, perkelahian, kemudian juga bagaimana ada seorang suami yang tega memukul gitu ya. Kemudian juga ada kisah waktu itu dituliskan di buku tersebut adalah kejadian yang kisah nyata di Malaysia, bagaimana seorang anak dia mengekspresikan gambarnya di mobil baru ayah bundanya, dan ayah bundanya ketika pulang kantor dia sangat kaget gitu ya, dan ternyata anaknya langsung dipukul, tangannya sampai melepuh gitu ya, hanya diserahkan pada asisten rumah tangga. Ketika laporan hari pertama, pembantunya bilang, Pak, anaknya bengkak, oh biarinlah, kasih aja ini gitu ya. Hari berikutnya nanti kita ke dokter gitu. Ternyata sampai hari kelima itu dibawa ke rumah sakit, itu sudah bernanah dan harus diamputasi gitu. Dan pada saat itu baru tersadar apa yang dilakukan itu sangat luar biasa. Kemudian juga banyak mungkin kejadian-kejadian seperti di medsos yang viral gitu ya. Bagaimana ketika dia ditilang oleh polisi, dia malah mempreteli motornya gitu ya, dibanting dan sebagainya karena dia tidak mau ditilang gitu. Nah, apa sih sebenarnya penyebabnya? Bapak dan Ibu pastinya tahu, dan juga Bapak Prodi, mohon maaf ya Pak, mungkin juga bisa ditambahkan oleh Bapak sendiri ya. Di dalam struktur otak manusia kan sebetulnya kita sama gitu ya, ada neokorteks untuk berpikir, kemudian juga ada limbik untuk informasi pertama, sehingga akhirnya dia bisa memutuskan ketika ada informasi yang masuk pertama kali, apakah emosi positif apa emosi negatif yang masuk ke limbik ini, yang kemudian nanti akan teruskan kepada neokorteks, yaitu otak untuk berpikir, untuk beranalisa. Terus gimana? Dan selain ada neokorteks, ada limbik, ada juga yaitu otak reptil, yaitu di batang otak di paling belakang gitu. Nah, 3 hal ini sebetulnya struktur otak kita semuanya sama, derajat tingkat pendidikan kita apapun itu sama gitu. Tapi apa yang membedakan penyebabnya? Karena batang otak sama reptilnya yang sering terus diaktifasi, yang sering diberi makanan gitu ya. Jadi langsung dia ketika dia tersinggung, ketika dia terpicu gitu, dia langsung marah, dia langsung nangis gitu, berkepanjangan gitu. Nah, penyebabnya itu tadi, karena ketika informasi masuk gitu ya, dia langsung diolah, kemudian dia yang teraktifkannya itu adalah batang otak gitu. Tapi kalau yang emosi positif, baik itu informasi positif maupun informasi negatif yang dia masuk ke emosi gitu ya, ke limbik tadi, dia diolah sehingga akhirnya neokorteks yang bekerja, dia berpikir sejenak, dia bisa mungkin metode start, stop, dan refleksi, kemudian dia bisa mengolah akhirnya, oke, sehari ini marah tapi saya tidak putuskan untuk marah, sebagaimana hadis katanya kan yang paling kuat itu adalah bukan yang fisiknya tetapi yang kuat bisa menahan amarahnya. Dan tadi Pak Prodi juga menanyakan
selain tadi penyebabnya apa. Yang kedua adalah kita bisa ketahui seperti apa. Jadi kalau dia sudah memiliki emosi negatif itu adalah ketika tadi dia sudah sering bernangis berkepanjangan, kemudian dia juga sering marah, mengekspresikan perasaan, karena kan pada dasarnya emosi itu boleh ya Bapak dan Ibu, boleh marah, boleh kesal, boleh kecewa, tetapi yang tidak boleh tadi adalah ekspresi dari perasaan gitu. Jadi kalau itu sudah merugikan diri dan lingkungan sekitar, maka itu bisa dikategorikan picuannya itu terus menjadi kalau mungkin secara alam bawah sadar juga karena pengalaman masa lalu mungkin yang inner child-nya itu yang belum terbongkar gitu ya. Mungkin itu Pak Prodi mungkin bisa terjawab atau mungkin Bapak mungkin boleh menambahkan dalam hal ini, dan mudah-mudahan kita memiliki anak-anak yang terus memiliki emosi positif ya Pak ya. Sekian mungkin Bapak. Oke, luar biasa sekali tanggapan dari Bu Amalia Kasari. Jadi Pak Kaprodi ini mewakili mahasiswa-mahasiswa yang ingin bertanya ke Bu Amalia yang mungkin belum sempat gitu kan. Jadi sekaligus diwakili oleh Pak Kaprodi. Luar biasa Pak Kaprodi. Bu Nurmalia dan Bu Amalia Kasari, sebenarnya pertanyaan yang masuk ke kita ini banyak sekali, baik di kolom chat Google Meet maupun di kolom chat streaming YouTube. Tapi karena kita sekali lagi ada keterbatasan waktu, jadi nanti diskusinya kita lanjutkan di lain. Kemudian peserta yang lain ini dari alumni PIAUD UIN STS Jambi, kemudian juga satu lagi dari mahasiswi PIAUD UIN STS Jambi yang masih aktif. Nah, materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Raizah Megawati, SPD, sebagai alumni PIAUD UIN STS Jambi yang sebentar lagi ini akan wisuda ya. Reza, insya Allah di bulan Agustus ini akan diwisuda. Tema yang Reza angkat ini adalah kesehatan, sehat, bugar, sekaligus melestarikan budaya. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Reza Megawati. Kemudian juga yang akan disampaikan oleh Sapna Wahyuni, yaitu adalah temanya makan dengan pintar adalah seni. Nah, ini adalah sumbangsi dari alumni dan mahasiswa PIAUD untuk PIAUD di Provinsi Jambi khususnya, maupun PIAUD se-Indonesia. Kepada Reza Megawati dan Sapna Wahyuni, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator Bapak Amirul Mukminin Al-Anwari MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi, Ibu Dr. Haja Fadila MPD, yang diwakilkan oleh Wakil Dekan 3 Bagian Kemahasiswaan, Ibu Dr. Yusria MAG. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi. Yang terhormat Ketua Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi, Bapak Ridwan MPC Psikolog. Yang terhormat Sekretaris Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi, Bapak Amirul Mukminin Al-Anwari MPDI. Yang terhormat Wakil Ketua Asosiasi Program Studi PIAUD Indonesia, Ibu Laili Ramadhani MA. Yang terhormat Bapak Ibu dosen peserta tamu undangan webinar PIAUD series kelima yang berbahagia. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Megawati. Saya salah satu alumni Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi. Suatu kebanggaan bagi saya menjadi salah satu pemateri di webinar series kelima ini. Dengan tema sehat bugar sekaligus melestarikan budaya. Kesehatan menurut WHO tahun 1948 adalah suatu kesehatan fisik motorik, fisik, mental, sosial, kesehatan, dan bukan hanya ketidakpenyakitan. Itu harus dibiasakan sejak dini karena bayi fungsi otak anak
telah terbentuk menjadi 42% dan akan meningkat hingga 90% setelah berusia 6 tahun. Kesehatan sangat penting untuk kita ketahui dari sejak dini, karena kesehatan sangat mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangan pada anak. Sebelum saya melanjutkan tema yang saya jelaskan, alangkah baiknya kita untuk menonton video terlebih dahulu yang telah saya buat. Dari kepala dulu yuk, hitungan 1 sampai 8. 1, lihat kepalanya deh. 2, 3, sama-sama yuk. 4, 5, 6, 7, 8. Mana lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajak teman-teman cara membuat permainan tradisional yang bisa digunakan dimanapun dan gampang dibuat dan bahannya mudah kita dapatkan. Yaitu kita akan membuat yeye atau permainan lompat tali. Di sini kita lihat ada karet. Karet ini bisa kita cari bisa kita temui dimanapun, di warung, di toko, di pasar kita mendapatkan karet seperti ini. Nah, membuatnya gampang sekali ya teman-teman. Yang satunya di sini, ini udah jadi seperti ini. Nanti diteruskan aja seperti ini sampai sepanjang mungkin dan sesuai dengan keinginan kalian. Dan inilah hasilnya seperti ini. Ini bisa semampu kalian sebanyak-banyak mungkin. Ini permainannya udah jadi, bisa digunakan, bermain bersama-sama. Anak senang, ibu senang. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melakukan pemanasan, senam dan pendinginan. Dan sekarang kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu permainan tradisional lompat tali yang akan kita lakukan bersama anak-anak. Ayo semuanya, mari untuk menonton video kita. Baiklah, dari video tersebut, menurut Margono, senam ialah salah satu latihan gerakan tubuh yang dilakukan secara sistematis bertujuan untuk membentuk gerakan yang harmonis dan kemampuan gerak seseorang. Menurut Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan tahun 2010, tahun 2010 pembelajaran fisik yang diteruskan secara sistematis dengan menyakakan gerakan yang terpilih dan terencana. Manfaat dari senam yaitu adalah meningkatkan kerjasama pada anak, meningkatkan sosialis pada anak, meningkatkan kecerdasan pada anak, dan menciptakan kebahagiaan pada anak. Permainan tradisional menurut Mulyani suatu permainan warisan dari nenek moyang yang turun-menurun yang dilakukan sesuai dengan tradisi dan peraturan permainan tersebut. Manfaat dari macam-macam permainan tradisional yaitu permainan enggrang, lompat tali, peta umpet, dan lain-lainnya. Permainan tradisional meningkatkan berbagai aspek perkembangan pada anak, pertama aspek kognitif di mana anak akan berpikir sehingga bagaimana cara anak untuk bisa melakukan lompatan supaya tidak menyentuh tali. Yang kedua, aspek bahasa di mana anak bisa berbicara dan berkomunikasi bersama temannya. Yang ketiga, aspek sosial emosional di mana anak mampu bersosialisasi sesama temannya dan anak bisa mengeluarkan ekspresi bahagia pada saat melakukan permainan tradisional. Yang kelima, aspek agama yang di mana anak untuk belajar lebih sportif, tidak curang, supaya anak tahu bahwa curang itu atau sportif itu adalah permainan yang tidak layak untuk kita lakukan. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada, selanjutnya akan selesaikan sama materi saya, yaitu Sapna Wayuni. Kepada Sapna Wayuni kami persilakan.
Baik, terima kasih kepada rekan saya, Kak Reza Megawati, SPD. Perkenalkan, nama saya Sapna Wahyuni. Saya mahasiswa Pendidikan Islam Anak Syadini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan seluruh panitia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi salah satu pemateri Webinar Nasional Seri 5 Pendidikan Islam Anak Syadini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tema tentang makan dengan pintar adalah seni. Maksudnya di sini ialah makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan seorang anak untuk dapat hidup sehat. Dengan gizi yang baik dan cukup, akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Untuk lebih jelas, inilah salah satu contoh masakan yang mengandung gizi untuk anak usia dini. Bisa dilihat dari video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membuat masakan yang mengandung gizi untuk anak usia dini yang bertemakan makan dengan pintar adalah seni. Makanan ini terdapat nasi sayur, bola tahu goreng, buah pepaya, buah semangka, susu, dan air putih. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat bakso tahu goreng yang pertama, 3 buah tahu yang sudah saya rebus, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh garam halus, 2 sendok makan tepung terigu, 3 siung bawang merah, dan 1 siung bawang putih yang sudah saya giling halus. Cara pembuatannya yang pertama, tangan harus bersih terlebih dahulu. Lalu, siapkan mangkok dan masukkan tahu putih ke dalam mangkok.
Dari video tersebut terdapat makanan yang mengandung gizi seperti nasi mengandung energi, protein, karbohidrat, bayam mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan mineral, wortel mengandung kalsium, zat besi, fosfor, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin B3, buncis mengandung kalori, lemak, natrium, vitamin A, vitamin D, tahu mengandung energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat, pepaya mengandung kalori, karbohidrat, serat, vitamin C, dan vitamin A, semangka mengandung kalori, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, susu mengandung kalori, lemak, karbohidrat, vitamin A, vitamin D, dan vitamin 12. Banyak sekali makanan yang beragam yang mengandung zat gizi untuk anak. Dan juga dengan mengkreasikan makanan sekreatif dan semenarik mungkin dapat meningkatkan nafsu makan anak dari yang tidak suka menjadi suka. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para peserta webinar kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, kita berikan applause dulu kepada seluruh pemateri kita hari ini. Luar biasa, tadi terakhir adalah Raiza Megawati, kemudian Sapna Wahyuni. Raiza memaparkan bahwa ada permainan-permainan tradisional yang memang harus dibudayakan kembali ya, untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Tadi ada main karet, ada caingkling dan lain sebagainya, itu harusnya dibudayakan ketimbang duduk manis dan pegang gadget masing-masing. Nah, kemudian juga tadi Sapna Wahyuni menyampaikan bahwa makanan yang sehat, kemudian biar nafsu makan ditambahkan dengan sentuhan seni. Jadi ada gambar-gambar begitu, ada main warna ya, kontras warna di situ. Alhamdulillah luar biasa, mantap sekali. Alhamdulillah semua penyampaian pemateri terlaksana dengan baik dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih. Kami ucapkan kembali pertama kepada Ibu Amalia Ekasari yang sudah jauh-jauh menyempatkan diri untuk hadir, memberikan ilmunya, wawasannya kepada kita semua. Kemudian juga Ibu Nurmaliaka, SPD MPD, selaku dosen kita yang luar biasa tadi, sampai ada menghitung-hitung masa tubuh ya Bu ya. Kalau Bu Yaya saja sudah berlebih, apa cerita saya nih kan gitu. Jadi harus belajar lagi nih dengan Bu Yaya nih. Kemudian juga ada Raiza Megawati, SPD ini, orang Palembang nih, Kito Galo nih, alumni kita yang luar biasa, memaparkan materinya tadi, kemudian juga Sapna Wahyuni, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua panitia, kepada Kaprodi, kepada PPS Piaud yang sudah mensupport acara ini. Mari kita tutup webinar 5 kita kali ini dengan bersama-sama melafazkan nafas, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, di kolom chat ada link daftar hadir ya, dan link sertifikat. Kalau belum ditayangkan ini sebentar lagi nih panitia akan menyampaikan di kolom chat atau nanti di link chat streaming YouTube. Silakan diisi dengan nama lengkap ya Bapak Ibu, dengan gelar, biar nanti sertifikatnya bisa dikirim dengan nama lengkap dan gelarnya masing-masing. Terima kasih, saya mewakili karena MC kita berhalangan. Saya wakili, mari kita mengucapkan hamdalah tadi sudah ya, dan kita tutup webinar kita kali ini dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah terlaksana dengan lancar dan baik. Kepada seluruh peserta kami persilakan untuk meninggalkan link Google Meet yang kita pakai sekarang. Oh ya, sebelum itu mungkin ada sesi foto lagi Pak Ridwan atau tidak? Ada Pak. Oh ada ya, silakan Bapak Ibu. Mantap ya. Boleh. Ayo Pamir, boleh Pamir. Ada foto. Ya, silakan ya. Dibuka dulu Bapak Ibu videonya, kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu di sesi keempat kali ini. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu. Bu Persli, jangan sampai. Oke, dalam hitungan ketiga ya, seksi dokumentasi
tolong diabadikan ini momen penutupan kita webinar kelima. Semoga nanti ada webinar 6, 7, 10, bahkan webinar 20 mungkin dari Prodi Piaud Universitas Jambi. Amin. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Boleh tangannya dikepal Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih Bu Amalia Kasari, SP, Bu Yaya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak.